Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Nana Kartika Sari di channel sayang kita Hancanat. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kilas mengenai karya sastra, ya ini tentang keterkaitan antar unsur intrinsik. Nah yang Hana angkat kali ini ialah keterkaitan unsur intrinsik dari tokoh dan penokohan dalam cerpen Gadis Manis dalam Bis karya Prapta Diharja. Nah teman-teman, cerpen yang berjudul Gadis Manis dalam Bis karya Prapta Diharja ini mengkisahkan tentang kekesalan atau rasa kesal seseorang, ya, seorang mahasiswa yang diperankan oleh aku saat mengenang kejadian yang dulu pernah menimpanya di masa lalu. Rasa kesal itu ditujukan kepada dua orang gadis yang memiliki wajah cantik dan sikapnya yang ramah. Dan dibalik kesempurnaan itu semua, ternyata kedua gadis ini merupakan pencopet yang sedang beraksi di dalam bus. Nah, seperti itu. Nah teman-teman, karena kali ini Hana akan membahas tentang tokoh dengan penokohan, jadi alangkah baiknya teman-teman semua tahu apa itu tokoh dan apa itu penokohan. Tokoh dalam suatu cerita merupakan orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif berupa cerpen, novel, ataupun drama yang oleh pembacanya ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakannya. Menurut Abrams dalam Nurgiantoro tahun 2009 halaman 165. Tokoh dalam suatu cerita terbagi menjadi dua loh, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun pelaku yang dikenai konflik dan selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh lain. Tokoh-tokoh utama sangat menentukan perkembangan plot dari suatu cerita secara keseluruhan. Nah, sementara tokoh tambahan merupakan tokoh yang porsi kemunculannya tidak sebanyak tokoh utama. Kehadiran tokoh tambahan muncul ketika ada keterkaitan antara tokoh utama dengan tokoh tambahan itu sendiri. Artinya, kehadiran tokoh tambahan adalah sebagai penunjang penampilan dari tokoh utama dalam suatu cerita. Walaupun porsi penampilan tokoh tambahan tidak banyak, namun siapa sangka peran tokoh tambahan akan tetap mempengaruhi perkembangan plot ataupun alur dalam sebuah cerita. Hal ini menurut Nurgiantoro tahun 2009 halaman 176. Nah teman-teman, untuk tokoh utama dari cerpen yang berjudul Gadis Manis dalam Bis karya Prapta Diharja ini dipegang oleh aku. Mengapa demikian? Karena tokoh aku ini selalu ada di sepanjang jalan cerita. Nah, sementara untuk tokoh Elis, gadis yang duduk di sebelah kanan dan gadis yang duduk di sebelah kiri adalah tokoh utama tambahan. Karena peran mereka dirasa menonjol dalam cerpen dan porsi penampilan mereka juga terbagi rata dengan tokoh utamanya. Nah, seperti itu. Nah, sementara yang berperan sebagai tokoh tambahan utama yaitu adalah tokoh Dia. Nah, tokoh Dia ini berperan sebagai tokoh tambahan utama hanya ditampilkan sekali saja, walaupun porsi penampilannya hanya sekali. Teman-teman ini pasti bertanya, loh kok bisa sekali muncul tapi udah dianggap bagian dari tokoh utama, walaupun tidak benar-benar tokoh utama? Ya karena karakter si Dia ini sendiri memberikan efek kejut pada karakter utama, tokoh utama yaitu si aku, dan memberikan alur tersendiri di dalam ceritanya yang seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan tokoh tambahan? Nah, untuk tokoh yang berperan sebagai tokoh tambahan dalam cerita pendek ini yaitu kondektur 1, kondektur 2, dan tokoh seorang yang membela karakter aku.
Peran kondektur bus dan seorang yang membela aku dianggap berperan sebagai tokoh tambahan karena peran mereka dalam alur cerita yang hanya sebagai pelengkap jalan ceritanya saja. Nah, selain itu, peran mereka juga kurang mempengaruhi dan menunjang peran tokoh utama, yaitu aku. Bila dilihat dari fungsi penampilannya, untuk tokoh ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tokoh protagonis dan juga antagonis. Nah, dalam cerita pendek Gadis Manis Dalam Bis ini, yang berperan sebagai tokoh protagonis adalah karakter dia dan seorang yang membela karakter aku. Nah, tokoh dia sebagai tokoh protagonis sudah melambangkan nilai kebaikan dan keikhlasan ketika tokoh dia merogoh uang kemudian membayarkan ongkos bus untuk tokoh aku kepada kondektur. Nah, untuk sementara itu, tokoh seorang yang membantu aku telah melambangkan rasa simpati dan nilai kesabaran, di mana tokoh tersebut memahami keadaan tokoh aku yang sedang sulit dalam biaya dan mencoba menenangkan kondektur bus yang memaki tokoh aku ini karena berlari dan melompat ke bus untuk mendapat tumpangan gratis. Nah, kemudian setelah protagonis, ada pun yang berperan sebagai tokoh antagonis, yaitu si Alice, gadis yang duduk di sebelah kanan dan gadis yang duduk di sebelah kiri. Peran kedua tokoh tersebut dianggap berperan sebagai tokoh antagonis karena kedua tokoh tersebut telah menciptakan konflik atau masalah dari ceritanya. Nah, sebagai tokoh antagonis yang memerankan pecopet dalam cerita pendek yang berjudul Gadis Manis Dalam Bis ini, penampilan kedua tokoh tersebut terlihat ya cantik dan menarik. Kemudian mudah bergaul, ramah, dan ya seperti kalangan terpelajar. Namun tidak disangka ternyata penampilan tersebut hanya kamuflase dari niat jahat mereka. Karena penampilan itulah tokoh si aku ini tertipu hingga kehilangan uang SPP yang akan dibayarkan untuk biaya kuliahnya. Nah, teman-teman, dari tokoh kini kita beralih ke penokohan. Nah, untuk penokohan sendiri merupakan gambaran atau perwatakan dari tokoh yang terdapat pada suatu cerita. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya penokohan ini, tokoh dalam suatu karya sastra atau cerpen atau sebagainya ini terlihat hidup dan nyata. Sehingga bahkan dalam penokohan suatu cerita ini bisa-bisa membuat para pembaca bermain dalam hal emosi. Nah, untuk penokohan dari cerpen yang berjudul Gadis Manis Dalam Bis ini, ya sudah dijelaskan ya sebenarnya tadi pada materi bagian tokoh ya, yaitu ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Nah, untuk antagonis dan protagonis ini merupakan penokohan dari suatu tokoh. Nah, seperti itu. Ya, seperti kita sudah ketahui tokoh antagonisnya siapa, protagonisnya siapa. Nah, dan kini beralih pada penjelasannya. Untuk tokoh aku ini melukiskan di awal cerita ya, pengarang itu menggunakan teknik dramatik dengan wujud penggambaran reaksi tokoh dan pelukisan dalam latar. Nah, teknik reaksi tokoh tergambar dalam rasa geli dan dongkol atau saat karakter utama ini mengenang kejadian yang pernah menimpanya di masa lalu. Nah, sementara teknik pelukisan latar ini tergambar saat tokoh aku sedang menunggu kedatangan bus di halte Rawamangun, Jakarta. Dari si karakter utama ini kita beralih ke tokoh Alice ya. Untuk pada cerita pendek ini tokoh Alice ini berperan sebagai tokoh utama tambahan ya, sebelumnya dijelaskan pada materi tokoh. Nah, kemudian di mana tokoh Alice ini juga termaksud dalam tokoh atau penokohan antagonis ya. Nah, berlanjut ke tokoh gadis yang duduk di sebelah kiri. Nah, ini juga merupakan
perwatakan antagonis ya, dimana tokoh gadis yang duduk di sebelah kiri dalam cerpen Gadis Manis dalam bis karya Prapta Diharja ini berperan sebagai tokoh utama tambahan, nah seperti Alice dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yaitu tokoh Dia. Nah, dalam cerpen Gadis Manis dalam bis karya Prapta Diharja ini, tokoh Dia ini digambarkan memiliki sifat yang baik dan ikhlas dalam membantu tokoh utama. Nah, tokoh Dia ini berperan sebagai tokoh tambahan utama karena peran tokoh Dia hanya ditampilkan sekali saja dalam cerpen. Nah, walaupun hanya ditampilkan sekali nih teman-teman, tapi perannya sangat mempengaruhi dan menunjang peran tokoh utama, yaitu aku. Nah, beralih dari tokoh atau karakter Dia si protagonis ya tentunya, kini kita beralih ke protagonis selanjutnya, yaitu tokoh kondektur 2. Nah, dalam cerpen Gadis Manis dalam bis karya Prapta Diharja ini, tokoh kondektur 2 berperan sebagai tokoh tambahan ya, sama seperti karakter Dia karena perannya minim dalam cerpen ini gitu. Walaupun begitu tetap mendukung adanya peran dari tokoh utama. Mengapa? Makanya tokoh kondektur 2 ini termasuk peran besar ya dalam cerita. Nah, kemudian dari tokoh kondektur 2 si protagonis ya, kita beralih ke tokoh kondektur 1. Ya, menurut Hana sendiri ya, untuk tokoh kondektur 1 ini kan jarang muncul gitu, dia jadi susah gitu untuk menebak antara dia antagonis atau protagonis. Namun dalam cerpen yang berjudul Gadis Manis dalam bis ini, kondektur 1 ini berperan sebagai tokoh tambahan. Ya, sama seperti kedua tokoh sebelumnya, yaitu tokoh kondektur 2 dan tokoh Dia. Nah, untuk tokoh kondektur 1 ini memiliki karakter yang tegas. Ya, itu terlihat dari teriakan kondektur 1 yang mengagetkan tokoh utama si aku ini. Untuk teman-teman semua, jangan berhenti untuk dukung channel Hana dan klik tombol subscribe dan komen ya. Pasti komennya yang positif-positif lah ya, pastinya untuk mendukung adanya channel ini ya, agar lebih maju gitu, biar yang nonton gak bosen gitu. Baik, terima kasih sekali lagi yang ucapkan dan thanks for watching. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.